Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa perbankan syariah semester 5. Di sini kita akan membuat video tugas akhir mata kuliah manajemen aset dan liabilitas bank syariah. Dan materi yang akan kita bawakan adalah tentang forex management. Forex management. Sekarang kita akan masuk kepada materi yaitu forex management dan PDN, posisi devisa neto. Untuk selanjutnya akan dijelaskan. Ya. Untuk kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan daripada jenis-jenis transaksi forex. Jadi jenis transaksi forex ini ada 6. Yang pertama itu spot transaction, yang kedua forward transaction, yang ketiga swap transaction, yang keempat option transaction, yang kelima transaksi TOD, yang keenam transaksi TOM. Lanjut, kita masuk kepada jenis transaksi forex ataupun falas. Yang pertama ini spot transaction, yaitu transaksi spot yang dimana transaksi penjualan dan pembelian valuta asing, atau falas atau forex yang penyerahnya atau penyerahan falasnya value date dilakukan dalam jangka waktu 2 hari kerja bank selama tanggal transaksi atau bisa dikatakan deal date. Terus BSI membeli USD 1 juta dari Bank Muamalat secara spot pada tanggal 1 Desember 2024. Bank Muamalat akan mengirimkan falas ke bank koresponden yaitu BSI dan akan diterima paling lambat 3 Desember 2024. Waktu pengiriman selama 2 hari untuk menyesuaikan dengan proses transaksi di antara bank koresponden luar negeri dari BSI dan BMI yang dilakukan negara pemilik USD yaitu USA. Transaksi falas bank syariah dengan nasabah bersifat retail dalam jumlah kecil. Transaksi yang dilakukan adalah transaksi spot. PT Adil Makmur harus membayar kewajiban pembayaran impor dari Jepang sebesar USD 500. Perusahaan akan mengajukan transfer falas dengan telegraphic transfer ke Bank Syariah Indonesia untuk dikirimkan kepada counterparty yaitu eksportir di Jepang. BSI akan mendebit rek PT Adil Makmur sebesar USD 500 dikali kurs jual USD BSI sama dengan USD 500 dikali 10.477 sama dengan 5.238.500.000 rupiah. PT Perkebunan Negara XL menerima pembayaran hasil ekspor CPO dari counterparty di Prancis pada rekening di BSI sebesar USD 1 juta. Karena membutuhkan dana rupiah, maka falas tersebut dikonversi ke dalam rupiah. BSI akan mengkredit rek PTPN XI sebesar 1 juta kali kurs beli BSI sama dengan USD 1 juta kali 10.449.000 sama dengan 10.409.000 rupiah. Lanjut jenis transaksi forex, yaitu yang pertama ada definisi dan pengertian, yang kedua standar quotation atau quotation sama dengan penawaran, yang ketiga cara penulisan quoting atau exchange rate, yang keempat cross rate, yang kelima swap dan forward rates, yang keenam manfaat forward contract, dan yang ketujuh pelaksanaan transaksi swap. Operasional transaksi falas, jadi di sini BSI dan BMI terjadi jual beli falas, yaitu BSI ini instruksi sebagai transfer falas dan BMI ini advis transfer falas. Lalu Citibank New York itu mentransfer kepada Bank of California New York, itu transfer falas. Terus pada hari H terjadi transaksi jual beli falas antara BSI dan BMI. Pada hari H+1 diterima instruksi transfer falas oleh Citibank New York atas permintaan BSI. Pada hari H+2 transaksi pengiriman falas dari Citibank ke Bank of California di New York. Kemudian diadviskan ke BMI kantor pusat C Key Divisi International Banking. Lanjut ke nomor 2, forward transaction. Transaksi forward atau sama dengan forward contract. Jadi transaksi pembelian atau penjualan forex ataupun falas yang penyerahannya dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 2 hari kerja. BSI membeli USD 1 juta dari Bank Muamalat secara forward dalam jangka waktu 30 hari. Pada tanggal 1 Desember 2024, Bank Muamalat akan mengirimkan falas ke bank koresponden BSI dan akan diterima pada tanggal 2 Januari 2025.
Manfaat forward contract yaitu yang pertama hedging risiko. Hedge membatasi, menjaga, melindungi para pihak dari resiko nilai mata uang dari naik dan turunnya tukar falas. Hedging atau sama dengan lindung nilai. Yang kedua, memenuhi kebutuhan nasabah, menjaga agar kebutuhan falas dari perusahaan atau nasabah dapat tersedia pada tanggal yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Yang ketiga, spekulasi. Spekulasi ini bermotifkan untuk mendapatkan keuntungan selisih nilai tukar atau kurs apabila nilai tukar menurun pada saat tanggal jatuh tempo kontrak forward. Dari aspek syariah, hal ini termasuk unsur maisir yang dilarang. Lanjut ke tiga, ada swap transaction, yaitu transaksi yang menggabungkan dua transaksi, yaitu spot dan forwards dalam satu transaksi. Mempunyai dua bentuk. Yang pertama itu pembelian spot dengan penjualan forward. Yang kedua, penjualan spot dengan pembelian forward. Jadi PT Perkebunan Nusantara Eksi hari ini tanggal 1 Desember 2024 menerima pembayaran hasil ekspor melalui Bank Syariah Mandiri sebesar USD 1 juta. Pada tanggal 1 Maret perusahaan harus membayar kepada kreditur di London sebesar USD 1 juta. Perusahaan hari ini akan melakukan transaksi swap dengan BSI, yaitu penjualan spot USD 1 juta dengan nilai tukar beli BSI 15.000 atau USD, dan transaksi forward 90 hari sebesar USD 1 juta dengan nilai tukar BSI 15.100 atau USD. Dengan transaksi forward 90 hari, perusahaan menghilangkan risiko nilai tukar yang dapat terjadi bila melakukan transaksi spot beli pada tanggal 1 Maret 2024. Lanjut kepada nilai tukar falas atau sama dengan forex rates. Pada transaksi falas dikenal dua istilah nilai tukar atau rates. Yang pertama itu bid rates, yaitu suatu harga atau nilai tukar atau kurs sebagai quoting bank atau price marker bersedia membeli suatu mata uang asing terhadap mata uang lainnya pada harga tertentu yang sudah ditetapkan. Dalam transaksi retail bank syariah dengan nasabah disebut harga beli atau bisa dikatakan kurs beli. Yang kedua itu ada offer rates, yaitu suatu harga atau nilai tukar atau kurs bank sebagai quoting bank atau price marker bersedia menjual suatu mata uang asing terhadap mata uang lainnya pada harga tertentu yang sudah ditetapkan. Dalam transaksi retail bank syariah dengan nasabah disebut harga beli. Terus pada transaksi retail, yaitu antara bank syariah dengan nasabah, mata uang yang ditukar atau diperdagangkan adalah antara rupiah IDR dengan mata uang asing atau valuta asing atau bisa dikatakan falas yang umum digunakan dalam transaksi devisa di Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter akan menentukan dan mengumumkan nilai tukar jual dan beli yang berlaku antara Bank Indonesia dengan bank umum. Terus Bank Umum Syariah sebagai pelaku pasar falas akan mengumumkan nilai tukar jual dan beli yang berlaku antara bank dengan nasabah. Terus lanjut ke forex management. Forex management adalah koordinasi pengelolaan aset dan liabilities dalam berbagai valuta atau bisa dikatakan mata uang dalam usaha mengoptimalkan yield hasil dan meminimalkan risiko. Forex management menjadi penting bagi bank syariah devisa karena mengandung risiko sebagai berikut. Yang pertama tuh default risk terjadi ketika counterparty gagal memenuhi atau membayar kewajibannya kepada bank syariah. Dua, operasional risk terjadi ketika SDM bank syariah tidak mempunyai kompetisi yang cukup dalam transaksi. Yang ketiga, liquidity risk terjadi ketika bank syariah tidak dapat membayar kewajiban falas yang jatuh tempo, misal deposit falas jatuh tempo. Yang keempat, credit risk terjadi ketika nasabah atau counterparty gagal memenuhi kewajiban pembiayaan falas kepada bank syariah. Yang kelima, market risk terjadi dalam bentuk risiko nilai tukar ketika bank syariah mengalami kerugian nilai tukar falas karena mempunyai posisi nilai terbuka falas atau net open position dalam posisi overbought lebih atau oversold kurang. Timbullah forex management, yaitu menghindari atau memitigasi risiko nilai tukar falas dengan memiliki mata uang asing baik pada posisi overbought surplus maupun oversold defisit. Pemilik terpapar exposed pada risiko nilai tukar falas. Untuk memitigasinya, pemilik perlu melakukan hedging, lindung nilai, dengan membeli atau menjual falas agar mendapatkan posisi falas yang square, seimbang. 7. Mendapatkan keuntungan yang maksimal. Pemilik deposito falas di bank syariah devisa dapat memperoleh pendapatan dari dua jenis. Satu, bagi hasil deposito falas. Yang kedua, pendapatan selisih nilai tukar apabila nilai tukar falas pada saat deposito jatuh tempo pada keadaan naik atau meningkat, misalkan dari IDR 15.000 atau USD. Timbullah forex management itu karena disebabkan globalisasi perdagangan dunia, yaitu dari pengertiannya sendiri, globalisasi adalah proses atau kondisi di mana batas antar negara menjadi semakin kabur dan tidak jelas sehingga menyatu menjadi satu negara dunia atau global, khususnya di bidang perdagangan dan ekonomi dunia.
Dimulai dengan terbentuknya aliansi ekonomi perwilayah seperti negara di Eropa Barat dan sebagian Eropa Timur, negara-negara Amerika Utara seperti Amerika Serikat dan juga Kanada, negara-negara Asia Tenggara, negara-negara Australia dan Pasifik, dan lain-lain. Jadi tujuannya mereka bersatu itu karena untuk menghilangkan barriers atau hambatan-hambatan antar negara. Terus timbul forex management yang kedua dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Lembaga keuangan terutama bank dapat mengalami kesulitan likuiditas di mana jumlah aset lancar lebih kecil dari liabilities lancar dan gagal menjaga likuiditas sehingga membutuhkan bantuan likuiditas khususnya pada transaksi forex. Terus yang ketiga dikarenakan interdependensi international trading, yaitu kegiatan ekspor dan juga impor. Ekonomi setiap negeri mempunyai kelemahan atau kekurangan dalam produk barang dan jasa dan pemilikan kepada sumber daya, terutama sumber daya alam. Untuk mengatasi kekurangan masing-masing, terjadi perdagangan antar negara atau international trade. Kemudian, untuk pemenuhan likuiditas falas, yang pertama itu, Bank Syariah wajib menjaga ketat tingkat likuiditas baik dalam Indonesia rupiah dan falas. Kedua, Bank Syariah perlu melakukan perhitungan cash flow atau arus tunai beserta proyeksi cash flow untuk periode 7, 14, 30 hari, dan seterusnya. Yang ketiga, selain menghitung cash flow berbasis transaksi perbankan, Bank Syariah juga harus memperhitungkan kebutuhan untuk giro wajib minimum atau GWM falas. Dalam perhitungan posisi falas harus juga memasukkan kewajiban posisi devisa neto atau posisi terbuka falas atau net open position, yaitu maksimal sebesar 20% dari modal Bank Syariah. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka likuiditas falas Bank Syariah harus dikelola dengan hati-hati atau prudent agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan likuiditas falas. Kemudian ada dua pasar falas yang digunakan oleh Bank Syariah Devisa untuk mengatur likuiditas falas. Yang pertama, foreign exchange atau forex market, pasar di mana Bank Syariah Devisa dapat melakukan transaksi jual dan beli falas. Yang kedua, interbank money market falas, pasar di mana Bank Syariah Devisa dapat melakukan transaksi pinjam dan atau meminjamkan falas dengan counterparty atau bank devisa lain. Kemudian ada lanjutan dari timbullah forex management, yaitu setiap negara mempunyai mata uang berbeda. Setiap negara mempunyai kedaulatan ekonomi masing-masing, termasuk dalam memiliki mata uang sendiri. Karenanya dibutuhkan mata uang perantara sebagai alat pembayaran internasional. Setiap negara harus memilikinya untuk membayar transaksi dengan negara lain atau pihak asing. Kemudian sumber dana dalam falas, contohnya USD atau US dollar, pemakaian atau kebutuhan dana dalam Indonesian rupiah, mata uang lokal. Negara dengan ekspor barang dan jasa yang besar yang menghasilkan surplus dalam neraca pembayaran memiliki mata uang asing dalam bentuk cadangan devisa. Untuk membayar transaksi di dalam negeri dibutuhkan mata uang domestik atau lokal, di mana dapat diperoleh melalui transaksi atau pertukaran dengan mata uang asing. Itu untuk materi forex management. Kemudian kita lanjut untuk materi posisi devisa neto atau net open position. Jadi PDN atau posisi devisa neto secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari A, selisih bersih aktiva dan pasifa dalam neraca untuk setiap valuta asing, ditambah dengan B, selisih bersih tagihan dan kewajiban, baik yang merupakan komitmen maupun kontingensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. Kemudian, selisih bersih antara aktiva dan pasifa dalam neraca atau on balance sheet Bank Syariah Devisa untuk setiap valuta asing, ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen dan kontingensi dalam rekening administratif atau off balance sheet untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kemudian ada jenis posisi PDN. PDN yang dimiliki oleh Bank Syariah Devisa dapat berupa satu posisi long, yaitu di mana jumlah aset Bank Syariah Devisa dalam falas lebih besar daripada jumlah pasifa dalam falas setelah memperhitungkan jumlah atau nilai rekening administratif bank, dikenal dengan juga posisi overbought atau posisi lebih. Dua, posisi short, yaitu di mana jumlah aset Bank Syariah Devisa dalam falas lebih kecil daripada jumlah pasifa dalam falas setelah memperhitungkan jumlah atau nilai rekening administratif bank, dikenal juga dengan posisi oversold atau posisi kurang. Posisi square, yaitu di mana jumlah aset Bank Syariah Devisa dalam falas sama dengan jumlah pasifa dalam falas setelah memperhitungkan jumlah atau nilai rekening administratif bank, dikenal juga dengan posisi seimbang. PDN dihitung berdasarkan jenis falas, juga dihitung berdasarkan keseluruhan falas yang dimiliki oleh Bank Syariah Devisa. Kemudian Bank Syariah Devisa yang memiliki falas menanggung resiko dari perubahan nilai mata uang asing atau falas, baik pada posisi long atau short, kecuali di posisi square.
latar belakang ditetapkannya PDN itu yang pertama ada membatasi transaksi spekulasi bank devisa. Yang kedua, menghindari dan memitigasi resiko nilai tukar. Yang ketiga, manajemen forex dan forex bank devisa. Yang keempat, agar terjadi keseimbangan antara sumber dana falas dan penggunanya. Yang kelima, memberikan fleksibilitas kepada bank devisa dalam mengelola dana dengan tetap menjaga kesehatan dan daya tahan usahanya. Kemudian penyebab timbulnya PDN yang pertama itu tidak sinkronan antara sumber dana dan penggunaan dana. Pada ALMA, mata uang Indonesia rupiah dan falas dapat terjadi posisi di mana jumlah sumber dana tidak sama dengan penggunaan dana yang berakibat pada posisi kelebihan dana atau over liquid atau kekurangan dana under liquid. Kemudian yang kedua, sumber dana dalam USD atau falas digunakan dalam IDR. Pada ALMA, Bank Syariah Devisa ketika sedang membutuhkan dana rupiah dapat dilakukan dengan menjual dana falas yang dimiliki. Dengan menjual dana falas USD menjadi rupiah atau IDR, maka posisi bersih falas yang semula seimbang atau square menjadi oversold atau defisit. Kemudian yang ketiga, memenuhi kebutuhan nasabah. Ketika importir nasabah Bank Syariah Devisa membutuhkan USD untuk membayar impor barang, nasabah membeli USD dari Bank Syariah dan Bank Syariah menjual USD pada nasabah. Dengan melakukan transaksi ini, PDN Bank Syariah yang semula seimbang atau square menjadi defisit atau oversold. Kemudian penyebab yang selanjutnya, menjaga likuiditas salah satu mata uang asing atau falas. Bank Syariah Devisa dapat memiliki beberapa mata uang asing. Ketika salah satu mata uang pada posisi defisit, maka Bank Devisa dapat menyeimbangkan dengan menjual satu mata uang asing dan membeli mata uang asing yang dibutuhkan. Misalnya jual USD dan membeli euro. Selanjutnya, adanya perdagangan luar negeri atau ekspor impor. Perdagangan luar negeri menimbulkan arus tunai valuta asing ke dalam perekonomian. Hal ini menghasilkan surplus valuta asing dalam negeri yang dicatat sebagai cadangan devisa di bank sentral. Perdagangan valuta asing karena perbedaan mata uang antar negara. Perdagangan falas menghasilkan satu mata uang asing surplus atau overbought dan mata uang asing lainnya defisit atau oversold. Kemudian pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri menghasilkan arus tunai falas masuk ke dalam perekonomian dan menghasilkan posisi surplus atau overbought pada PDN. Kemudian mungkin terakhir ya untuk perhitungannya, yaitu di sini terdapat ketentuan posisi PDN. Bank Syariah Devisa diperkenankan untuk mempunyai PDN di akhir hari sebesar maksimal 20% kali modal inti bank atau KPMM atau KAR. Yang mana penjelasannya di sini modal inti terdiri dari modal tier 1, yaitu modal setor, agio saham, tambahan modal, cadangan umum dan khusus, retain earning, laba tahun berjalan. Kemudian ada modal tier 2, yaitu revaluasi aktiva tetap, CKPN dan CKKA, dan pinjaman subordinasi. Apabila telah memperhitungkan risiko atau market risk ditetapkan sebesar maksimal 30% kali modal inti bank. Nah, kemudian untuk tujuan pengelolaan PDN, yang pertama itu untuk meningkatkan non-interest income. Yang kedua, menjaga PDN agar tetap sesuai batas maksimum dari Bank Indonesia. Yang ketiga, hedging position atau menjaga posisi lindung nilai, yaitu aman dari risiko nilai tukar. Mungkin cukup sekian dari apa yang bisa kita sampaikan terkait. Oke teman-teman, sekian yang bisa kita sampaikan. Atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.